Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa tatap muka lagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat atau merasa sehat atau merasa sakit hari ini? Saya selalu mengingatkan supaya badan kita selalu sehat, selalu bugar. Maka usahakan setiap hari kalian berolahraga, luangkan waktu 30 menit saja. Mau jalan kaki, mau goes, mau jogging, mau pingpong, mau bulu tangkis, terserah. Ya, lebih bagus yang kena sinar matahari. Ya, karena sinar matahari dari sejak jam 7 sampai nanti sore itu bagus sekali untuk kebutuhan vitamin D. Ya, jadi kebutuhan vitamin D yaitu pertumbuhan tulang dan gigi itu dengan banyak kena sinar matahari. Ya, jadi minggu kemarin kalau tidak salah saya menerangkan tentang kebutuhan vitamin D itu, kalsium itu bisa dipenuhi dari makanan. Karena kita perlu 1000 mg itu kalsium. Nah, itu bisa didapatkan dari kita makan bayam, tapi harus 5 kg bayam. Makan bayam 5 kg, mampu nggak kalian? Jadi itu kan mission impossible, kan? Nggak mungkin. Nah, kemudian apalagi yang bisa memenuhi 1000 mg kalsium, yaitu kita dengan mengkonsumsi susu. Tapi susu juga harus 1 galon. Bayangkan susu 1 galon. Sedangkan kita minum susu 1 gelas aja oleh semua orang sergot kawang. jadi bisa dibayangkan itu mission impossible yang nggak mungkin lah. Maka ternyata betul bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Lewat sinar matahari kita akan terpenuhi kebutuhan kalsium. Kemudian jangka panjangnya itu penyakitnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu keropos tulang. Maka di saat tuanya kita atau kalian mereka semua itu badannya akan membungkuk begini. Nah, ini itu tanda-tanda keropos tulang atau osteoporosis. Nah, dengan banyak kena sinar matahari, insya Allah badan kita walaupun udah tua tetap tegak. Ya, kalian kalau mau lihat di lapang tenis Banyarsari itu, bapak-bapak yang umurnya udah lewat 60 tahun itu badannya masih tetap tegak. Ya, karena itu setiap hari kena sinar matahari. Oke, adik sekalian, hari ini saya akan menerangkan teori, ya. Sementara prakteknya minggu kemarin yaitu bola voli dan sudah saya teskan. Kemudian kepada jurusan IPS saya beri tugas, nampaknya kalian tidak antusias ya diberi tugas, hanya sekedar tugas di kertas lembar kumpulkan oleh KM, maka KM yang pergi ke sekolah temui guru olahraga. Itu pun sangat sulit sekali. Saya juga kurang paham kenapa praktek sudah nggak ada, ya. Apalagi saya memberi nilai sama kalian, teori aja nggak cukup. Kalian saya juga bingung memberi nilai praktek sama kalian itu gimana, sedangkan prakteknya ada, nggak ada. Maka mudah-mudahan tanggal 8 Februari ini PSBB-nya dicabut dan insya Allah sekolah kita bisa tetap buka. Kalau bisa tetap buka ya kita bisa ketemu. Nah, sebagai gantinya ya terpaksa teori aja. Ya. Tapi nampaknya anak-anak IPS ini tugas yang hanya sekedar tugas aja. Saya udah memberi 3 tugas ini ya. 1 bagian kompetisi. Masih banyak yang belum mengubah IPS, saya kurang tahu kenapa. Saya harus memberi nilai gimana kalau tugas aja nggak masuk. Yang kedua yaitu gambar lapangan voli lengkap dengan ukurannya. Itu para anak-anak IPS
masih kurang antusias, bukan enggak. Yang ketiganya, kalau tidak salah itu sejarah masuknya olahraga bulu tangkis ke Olimpiade. Nah, kalau nggak salah saya sudah memberi tugas itu kurang lebih 3. Silakan kalian penuhi tugas itu, sebab saya tidak mungkin memberi nilai 7-7. Nah, ada 7-7 praktek teori, tiba-tiba kamu misalnya diberi nilai KKM kalian itu olahraga itu 78. Masa sih 7-7? Hidupan tidak ada yang 7-7. Banyak ujung-ujung bengat, banyak ujung-ujung gede. Tidak ada, tetap proses. Ngitung aja 1, 2, 3. Tidak ada yang ngitung tiba-tiba 7. Nah, maka sekali lagi kesadaran untuk mengumpulkan tugas supaya tidak bergerombol datang ke sekolah, maka tugas kalian kumpulkan di KM. Nanti KM yang menyerahkannya ke sekolah atau ke guru bersangkutan atau ke satpam. Dan ada sekalian, saya mengingatkan ada kemarinnya waktu teori poli bahwa bola poli modern itu perubahan dari bola poli jadul ke poli modern yaitu satu, yaitu serven. Serven itu dulu 3 meter, sekarang 9 meter. Jadi di garis belakang boleh. Yang penting di belakang garis. Yang kedua, yaitu hitungan. Yaitu sekarang hitungannya rally point. Rally point itu artinya setiap kesalahan poin bagi lawan. Ya. Contoh dalam serven kemarin pertanyaannya, contoh rally point dari sir, yaitu 1 jawabannya bolanya tidak di lambung, itu sudah poin bagi lawan. Kalau dulu bola pindah tapi poin tetap 0-0. Kalau sekarang poin bagi lawan. Yang kedua, waktu sub kaki ini menginjak rem, ya, waktu sub kaki menginjak rem. Ini punya rem, menginjak rem. Nah ini poin bagi lawan. Berikutnya yang bisa membuat poin bagi lawan dari serta yaitu bola tidak di lambung. Bola tidak di lambung, kan? Ada yang, sorry saya bola. Bolanya di lambung. Nah, kebanyakan cuma gini ya. Nah itu free point bagi lawan. Berikutnya, serve out, itu poin bagi lawan. Serve nyambut di net. Serve tidak sampai banyak, ya. Itu ada kurang lebih 7. Itu baru dari serve aja, belum dari permainan. Nah berikutnya yang membuat permainan bola voli sekarang lebih menarik, yaitu apa? Yaitu semua anggota badan boleh memainkan bola. Kamu main bola sekarang boleh pakai kaki, tangan tidak mampu kaki, pakai kepala, pakai pundak pun boleh sekarang. Tuh, itu kelebihan bola voli modern. Jadi permainan bola voli modern sekarang lebih menarik dan asik ditonton. Nah itu. Berikutnya apa lagi? Libero. Kemarin ada pertanyaan dalam bola voli modern ada istilah libero. Ingat? Ya, libero itu artinya bebas. Bebas. Ciri-cirinya satu apa? Kostumnya berbeda. Kalau yang lainnya 5 orang misalnya libero connect. Ini kelihatan begitu lihat aja kostumnya berbeda. Oh, itu libero. Ciri yang kedua, libero itu tidak serven, tidak melakukan serve. Yang ketiga, libero itu tidak melakukan smash. Jadi tugasnya apa? Cuma menahan bola aja. Yang berikutnya, libero itu tidak boleh masuk ke daerah serang. Daerah yang 3 meter ini, nah ini. Ya cukup di daerah yang 6 meter ini. Di sini aja di posisi 1
kalian udah mengerjakan tugas. Oke. Berikutnya, kalau ada pertanyaan mengenai poli, silakan lewat WA aja ya. Lewat WA nanti saya jelaskan lewat WA tapi ke kelas gitu, supaya yang lain juga bisa membaca. Oke, berikutnya sekarang akan mendalami tentang kesehatan ya, yaitu WHO. Kalian udah tahu kan? WHO, World Health Organization, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia. Organisasi kesehatan sedunia ya. Nah, ini WHO ini pernah mengeluarkan statement. Statement itu pernyataan yang cukup menghebohkan dunia. Kenapa? Karena dalam statement itu bunyinya begini, bahwa relatif manusia sekarang umurnya pendek-pendek. Itu pernyataan dari World Health Organization. Ya. Kenapa WHO berani mengeluarkan statement seperti itu? Berani mengeluarkan bahwa relatif umur manusia sekarang pendek-pendek. Apa alasannya? Kalian mungkin ada yang belum tahu? Nah, ya, itu satu kenapa? Yaitu karena adanya zat adiktif. Zat adiktif. Ya? Nah ini salah satu penyebab kenapa WHO mengeluarkan statement bahwa umur manusia sekarang pendek-pendek ini. Kalian mungkin pernah mendengar atau melihat permainan sepak bola ada end time. Pemain bola pernah kan? End time apa itu? Tambahan waktu. Ya, main bola 45 menit. Tapi kenapa kok jadi 48? Nah, yang 3 menit itu end time, tambahan waktu, karena dalam permainan tersebut mungkin ada yang celaka. Maka dirawat dulu, misalnya 1 menit. Atau ditambah lagi dengan adanya misalnya terjadi keributan. Maka dijumlahkan oleh wasit 3 menit. Maka end time-nya 3 menit. Jadi berakhirnya di 48 menit. Oke? Nah, sekarang dalam makanan kita sehari-hari ini ada yang disebut dengan zat adiktif. Supaya makanan kita lebih enak, lebih apa ya, ngenah gitulah di mulut, maka ada zat penyedap, yaitu MSG, monosodium glukomat atau peksin. Nah, ini menurut teori, menurut kesehatan, kalau terlalu banyak makanan-makanan pakai peksin itu penyebabnya bisa menyebabkan kanker, terutama untuk para wanita. Mengerikan sekali, bisa kanker payudara, bisa kanker mulut rahim. Maka boleh bisa di depan, boleh saja pakai peksin atau MSG, tapi sedikit. Jangan seenak aja peksin. Ini peksin ini pengganti santan. Jadi untuk penyedap, kalau di kampung kita dulu yaitu ada santan. Ya, itu yang alami. Sekarang sudah tergeser
negara hebat, negara pintar, negara jenius, bisa membuat, menciptakan enzim MSG. Yang namanya negara ras kuning Cina, Korea, Jepang itu sudah diakui oleh dunia, mereka jenius, bisa menciptakan plastik. Bayangkan, sekarang kita tidak ada PPT dari bambu, kan plastik, semua plastik. Ya. Kalian tahu nggak tujuan Jepang menciptakan plastik? Tujuan Jepang menciptakan plastik itu punya tujuan, yaitu tanah Indonesia itu supaya gersang oleh timbunan plastik, karena plastik itu tidak bisa digoreng. Mungkin kapan gitu, tapi kita juga mensiasatinya yaitu dengan plastik itu dibakar atau didaur ulang. Nah, ya, itu yang namanya Jepang itu atau negara-negara kuning itu memang diberi kelebihan oleh Allah, yaitu jenius. Nah, kalian kalau punya otak jenius boleh tidak punya catatan, boleh. Karena jenius itu sekali mendengar apa. Tapi yang namanya kalian kata kalian pohoan, nah, sekali nggak ada pohon, siapa yang catatannya? Minggu depan bisa ulangan. Kalau ada catatan kan gampang ngadopna. Muka catatan kan? Bayangkan kalau tidak ada catatan. Nah, jadi kalian kalau merasa diri otaknya otak Neptunus, dari Neptunus teh gampang poho. Ada ini ayatnya isu poho deui itu Neptunus. Kalau Uranus apa lagi? Ada ini ditanya kan bablas itu apa? Itu Uranus. Tapi kalau kalian merasa diri otaknya jenius, boleh tidak punya catatan. Ditanyakan minggu hari masih apa? Oke ya. Nah ini satu penyedap itu MSG. Yang berikut, makanan supaya lebih menarik, supaya lebih enak dilihat dan ditonton, dan orang senang membeli itu dengan zat pewarna. Zat pewarna. Mungkin ada kuning, ada merah, ada hijau. Sehingga makanan sangat menarik. Apalagi makanan yang untuk anak-anak. Sudah zat pewarna atau zat pewarna itu bisa sama merusak tubuh kita, ya? Bisa pemicu kanker payudara, mau terakhir itu apa tuh wanita? Zat pewarna. Yang berikutnya yaitu zat pengawet. Nah ini lebih hebat dan berbahaya. Pengawet. Bayangkan dalam satu mangkok bakso, jenil bakso aja ya yang bulat itu pakai bola, zat pengawet mayat. Bayangkan diasupkan karena jenil bakso. Kenapa? Kalau jenil bakso tidak ada zat pengawet, sore hari tepai udah basi, maka bisa 2 hari 3 hari. Sedangkan ini zat pengawet merusak tubuh. Bayangkan zat pengawet mayat di kala bakso. Dibayangkan di dalam satu mangkok bakso, zat aditifnya berapa? Dari mulai mie itu warnanya putih, tapi kelar jadi kuning. Ada warna kuning. Ontan kuning. Kemudian di bakso itu juga ada fijar. Fijar itu supaya si bakso itu lengket. Kalau bakso tidak pakai fijar dan jatuh itu hancur. Tapi kalau pakai fijar jadi kenyal. Bayangkan jenil bakso kamu gedukkan kena lantai, ngancur loh. Sehingga bola basket, bisa basket, bisa basket pakai bola pakai jenil bakso. Atau mungkin kamu di warung kamu beli lepet itu ada fijarnya. Bayangkan kalau lepet tidak ada fijar itu mulu behar. Sekarang pakai fijar, dicemplung
ceklek itu aja sulit. Tuh. Itu jadi mengawet. Bayangkan ya, nih, ini semuanya yang akan merusak tubuh kita. Kita tidak bisa menghindar dari ini. Tidak bisa menghindar. Apalagi yang namanya minyak. Minyak goreng atau jantah. Nah, kadang ada orang mengatakan bahwa makanan-makanan yang digoreng dari mulai gehu, bawang, cokro, yang kalau kita sentuh minyaknya muncrat, itu disebutnya makanan sampah. Makanan sampah. Jadi kalau sampah dimakan gimana? Kata kalian, pada enak Pak? Iya, yang namanya minyak enak. Yang penting buat kita mungkin, kalau kalian misalnya kebetulan beli goreng-gorengan, ada goreng tempe, goreng tahu, cokro di jalan, kamu lihat dulu warna minyaknya. Kalau warna minyaknya sudah hijau, nah kamu nggak usah beli, sebab itu sangat rusak. Kalau bening, oke. Nah, kamu minta ngagorengnya, singgahi. Jadi minyaknya itu relatif sedikit. Bayangkan bala-bala dibiarkan aja 1 jam, terus kamu sentuh minyak. Minyak ini merusak darah. Darah itu kan ada kekentalannya, viskositas. Minyak itu sangat merusak darah. Jadi si darah itu kalau banyak kena minyak itu akan mengental, kekentalannya akan tambah. Kalau darah kekentalannya nambah, apa yang terjadi? Menurut kalian? Darah itu ada ukurannya, ya? Ada kekentalannya kalau nggak salah 70. Encer ting temenang, kita ting temenang. Akhirnya kalau kita tadi, apa yang terjadi? Ya kerja jantung di mana? Karena betina kental. Bayangkan kalau jantung kerjanya berat, apa yang terjadi? Darah tersendat, tidak bisa membawa makanan, tidak bisa membawa sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Jantung bermasalah. Bisa jantungnya berhenti karena darahnya lengket, nggak bisa menyebar. Maka mulai hari ini ke depan berhati-hatilah dengan zat tadi. Bukan tidak boleh aja, tapi kita selektif. Kalau misalnya kamu pagi-pagi sudah makan yang digoreng, terus tapi kasar, kamu diet disiplin makanan yang digoreng. Apa yang diperbanyak? Yang digulung, yang dibuat atau yang disimpan atau tanpa minyak, itu yang bagus. Oke? Paham? Kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat WA. Ya, saya tunggu. Nah, sekarang yang nomor 2, ini yang akan merusak tubuh kita. Ini menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu radikal bebas. Radikal bebas. Kamu pernah mendengar? Kalian pernah mendengar radikal bebas? Oke? Ada di antaranya masih ingat? Silakan dicatat. Bisi kori. Radikal bebas itu udara kotor, udara yang kita kotor, yang disebabkan oleh polusi udara. Ya? Yang disebabkan oleh polusi udara. Satu, oleh asap kendaraan bermotor.
belakangan dong. Asap kendaraan bermotor, bisa motor, bisa mobil, bisa macam-macam. Apalagi ini yang pakai solar. Kalian kalau truk dan truk di belakang kita tanyakan truk dan truk, rasain asap kendaraan itu merusak paru-paru. Udara kotor yang disebabkan oleh satu asap kendaraan bermotor. Kita nggak bisa. Kalau kalian pergi ke terminal gitu yang gede, misalnya terminal Kasih atau terminal Cicahem ya, begitu keluar dari kendaraan, kamu turun, langsung kamu pusing and puyeng. Kenapa? Kendaraan semua hidup, knalpotnya mengeluarkan asap, kamu akan merasakan betapa aduh, kok jadi pusing jadi renang ya. Nah itulah asap kendaraan umum. Dan ini merusak paru-paru kita. Paru-paru kita ini, menurut penelitian itu ada kurang lebih lubang langit itu jumlahnya 360 lubang. Sekarang kita ambil apa? Begitu enak kan? Begitu enak kan? Karena udara kita bersih. Oh, saya sekarang ini ada di sekolah nih, bersih. Kalian mungkin di rumah atau mungkin di dapur bisa aja kamu mau goreng-gorengan atau dekat WC mau bersih. Oh, udah mulai nggak enak kan? Nah, makanya sekarang tingkat polusi ditekan sedemikian rupa sehingga yang kira-kira tingkat polusinya mengganggu diberantas sekarang. Apalagi sekarang mobil-mobil sudah ramah lingkungan, yang dari listrik itu sekarang sudah mulai asap kendaraan bermotor. Apalagi perkampungan kumuh. Bagai kumuh. Bayangkan kamu tinggal di satu tempat di kampung, padat rumahnya, kering, sampah di mana-mana. Bayangkan sama kamu, sudah gak nyaman kamu ada di tempat itu. Lewat ke sini bau, lewat ke sini bau. Paru-paru kita yang kena. Betul nggak? Oh, di kamu merasa diri ada tempat sampah bertumpuk, tidak tahu pasti kamu ngomel, menggerutu kan? Atau mungkin ada walungan yang setiap orang sembarangan buang sampah. Asap pabrik, nah ini ya. Tadi bersatu benar-benar ada asap pabrik. Bayangkan tuh di lembur kamu, di dekat kamu ada pabrik, misal pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik penaulang. Sudah buang sampah sembarangan itu, asapnya udah. Kadang-kadang di daerah kan, pabrik-pabrik sudah diungsikan, dibuang ke lorong. Kamu pindah tuh di lorong gonggong, pabriknya pengen lembur, sebab mengganggu. Udara kita jadi tercemar. Oke? Apalagi asap rokok. Asap itu masih asap. Aduh, jadi kangen mitra LJM bukan kalian LJM pelajaran menengah. Bayangkan di sekolah astarnya di lapang poli kacangkring riling ayo naik ojek angkot pak, ayo naik angkot semacam-macam. Tetap pengakuan alumni abdi ge pak. alumni panggil cerita apa dia iya I know segala lu oke sak melokot padahal kata tenang Cibun. Itu alumni ya. Kalau kalian tidak jauh berbeda, saya lupa ngeling teh kerja. Oh naik ojek, naik angkot, naik beca.
bahayanya sarua yang merokok aktif. Anu ngarokok disebutnya aktif. Kamu yang mengisap udara asapnya pasif. Sarua bahaya. Maka sekarang di mana-mana sudah make no smoking please. Wah, itu menang ngarokok belis. Bayangkan ngarokok disebutnya belis. Sama bahasa Inggris no smoking please. Tong ngarokok belis. Jadi sekarang buang lingkup perokok itu semakin sempit. Apalagi di orang ber-AC. Orang udah pada ngerti. Ya, kemudian kalau kita karya wisata bis yang begitu besar, ada khusus tempat merokok di belakang. Jadi sekarang ruang tempat merokok semakin sempit. Kenapa? Asap rokok. Berbahagia kalian wahai lelaki yang belum merokok, bertahan untuk tidak merokok. Ikuti jejak langkah guru olahraga kalian. Saya tidak merokok sejak lahir sampai hari ini. Saya born until now no smoking. Boleh mengikuti jejak langkah saya. Alhamdulillah, paru-paru masih sehat. Ya, nah, udara kotor yang disebabkan oleh asap kendaraan motor, asap pabrik, asap rokok, pertambangan umum. Malah kemarin Presiden kita SBY mencanangkan pohon 1 juta, menanam pohon 1 juta pohon, bayar. Supaya apa? Supaya sehat. Jadi udara kotor itu bisa hilang dengan rimbunan pohon. Maka kalau di tempat kalian ada rimbunan pohon, dipelihara, jangan ditebang. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai radikal bebas asap rokok itu. Sekarang banyak bapak-bapak ya yang ngasuh bayi muda. Karena saking kesalnya menurut kita ku ilmunya mau majikan tentang ngasuh, bapak ngasuh atau bapaknya tidak sadar ngasuh budak nanti ngarokok. Bayangkan bayi berapa bulan bapaknya ngarokok, asap rokok disemburkan ke bayi. Gimana masa depan paru-paru bayi tersebut? Dan mengusaha oleh bapaknya mengenai kita ke PSBB-nya, kemudian keluar gimana paksakan? Bapaknya asuh muda, balik ke muda keluar, balik ngarokok, balik kituan. Saya pernah menyaksikan loh, bapak-bapak ngasuh bayi, balik nyanyi. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Sekali tebak, sadar dia tak anak nari, sadar dia tak asap rokok. Bukti itu kata muda, astagfirullahaladzim. Tak, mungkin kalian nanti sebagai ya kalian bapak-bapak, hati-hati ngasuh bayi, bayi yang ngerokok, aduh, bisa dibayangkan masa depan paru-paru bayi gimana? Oke, sudah 35 menit saya berbicara mengenai World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, mengeluarkan statement bahwa relatif manusia yang pendek-pendek karena dasar ini jatah litik radikal bebas. Oke, setelah radikal bebas, maka yang ketiga, apa tadi kata? Mangga, tinggal. Yang ketiga, PKG. Apa itu PKG? Nggak pernah mendengar kan kalian? Yaitu penyakit kurang gerak. Kok ada penyakit kurang gerak, Pak? Iya, masalahnya begini. Sekarang yang namanya gerak kita dibatasi oleh teknologi canggih. Saya dulu masih ingat ke zaman SMP, sekolah lempang 5 kilo. Dari rumah ke sekolah SMP lempang 5 kilo. Sehat. Sekarang tidak ada orang yang mau jalan kaki 5 kilo. Karena apa? Ada motor.
Teknologi canggih buatan Jepang, bayangkan. Jangankan kilauan, kalau di sekolah di sini ya, mau ke ujung jalan mau motor kopi pakai motor. Saya bilang lempang, sehat. Alasannya capek lempang, panas padahal sehat lempang. Nah, dengan adanya motor, bayangkan, gerak kita dibatasi. Karena ada motor itu. Padahal ketika dulu tidak ada motor, ada ciptaan Allah yang maha sempurna, yaitu apa? Kaki. Kedua kaki ini bisa lempang puluhan kilo. Tapi sekarang no, tidak ada. Mereka semua malas. Nah itu satu ya. Penyakit kurang gerak. Apalagi yang membuat kita jadi malas bergerak. Di rumah dulu itu ada timah, nimah, wah sehat loh. Sekarang sudah nggak ada, diganti dengan sayur, alat penyedot air, tinggal cetek, mana geraknya? Betul nggak? So, sekarang dulu nyuci gesruk, ngesal, sehat. Sekarang sudah diganti dengan mesin cuci. Mesin cuci sekarang canggih loh. Begitu gambar dan garing kan. Bahkan nanti mah sekalian dipoekeun pakai mesin cuci nggak cajar tadi. Nah, bahkan disetrika langsung. Bayangkan kalau tinggal ongkar begini. Saya sapu, diganti dengan penyedot debu. Hampir semua sekarang. Gerak kita dibatasi. Apa yang menyebab? Kira-kira apa akibatnya kalau kita tidak malas bergerak? Ya, obesitas, kelebihan berat badan. Karena lemak kita dalam tubuh hilangnya itu dalam gerak. Iya gerak laut. Sedangkan kalian makanan yang kalian makan banyak mengandung lemak. Karena kalau kita ke supermarket, kamu mau ke lantai 5, disediakan tangga, tapi kalian pilih lift. Betul kan? Oh ya, malas karena tangga. Saya masih ingat dulu ketika karena wisata ke Solo itu ada di Hotel Syariah. Itu tingkatannya 10. Saya pakai tangga, bulak bobot, ngesal bobot. Saya tanya anak-anak, nggak ada, pakai lipa aja. Oh, penyakit kurang gerak. Oke? Semua alat-alat dalam rumah tangga kita sekarang sudah diganti dengan teknologi atau alat-alat canggih buatan Jepang, Cina, atau Korea. Kursi aja sekarang bisa dipijit maju, itu tadi kursi. Oke, penyakit kurang gerak. Berikutnya, obat. Nah, ini yang obat ini bisa lebih berbahaya daripada yang 3 ini. Yang aditif, keratika bebas, dan penyakit kurang gerak. Itu apa? Masih ingat? Ayo bikin? Ya, dan coba-coba. Oke. Nah, yang nomor tadi itu sifat-sifat buruk yang ada di dalam tubuh kita. Sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Nah, ini sebenarnya akan lebih rusak. Misalnya iri, dengki, marah berkepanjangan,
Jangan dikira iri itu tidak merusak tubuh loh. Iri itu membuat kita marah, membuat kita jantung kita berdebar. Dan banyak orang yang gara-gara pembagian harta waris itu bisa membuat orang jelas iri dan terjadi perkelahian saling bunuh. Kalian juga mungkin pernah merasakan yang namanya zealous, cemburu kan? Sebagai manusia normal, apalagi kamu kelas 3, ada yang sudah pernah boga kaboko, ada yang sudah pernah jatuh cinta. Bayangkan misalnya pacar kamu atau kamu gomane terdengar selingkuh, atau kamu lihat langsung sendiri, banyak apa yang terjadi pada tubuh kamu. Yang namanya iri dan zealous, panas. Nah, bagaimana Pak mengatasi yang nomor 4 ini? Yang disebut dengan namanya para ajengan, mah bersih hati. Ya, cemburu sih cemburu, tapi jangan cemburu berlebihan, irinya ya. Itu bisa. Yaitu dengan rutin membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran urutan yang 6 itu berarti nomor 3. SMA, betul nggak maksudnya? SD. Ayo siapa yang sudah SD sekarang? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai, ya, selesai 1 jam, saya sampai jam 9. Yuk kita SD, sempatkan duha. Baik itu, ya. SD, SMA, SMA itu sempatkan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, itu bisa membuat hati kita bersih. Asal kamu rutin. Habis sholat maghrib, apabila laki ke masjid tidak pulang dulu, langsung di masjid ambil Al-Quran dan sholat subuh. Habis sholat subuh tidak pulang dulu, langsung baca sampai berakhir surat Fatihah. Ya? Dan satu lagi kalau kalian mau, yaitu puasa Senin Kamis. Ayo siapa di antara kalian yang hari ini puasa sunat Kamis? Alhamdulillah, oke. Belajar ya, karena kalian ini sekarang kan di rumah, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan. Kalau toh berpuasa bisa. Walaupun misalnya kamu atau kalian tidak sempat sahur, asal niat aja bisa. Selamat ya kepada yang sekarang sedang melakukan puasa sunat Kamis. Entar sore kita bukber, oke? Buka bersama di rumah masing-masing aja, nggak usah pergi. Nah, saya ada pertanyaan gini Pak. Saya sedang tidak berpuasa Pak, tapi ingin dapat ganjaran seperti orang yang sedang berpuasa. Gimana Pak? Gampang. Kamu siapkan tajil, siapkan nasi bok, antarkan kalau sedang berpuasa. Cari sama kamu teman kamu yang sedang berpuasa. Samakan. Itu ganjaran sama dengan orang yang sedang berpuasa. Oke? Jangan bingung-bingung kalau kalian mau. Nggak usah cari-cari kemana-mana lah. Cari dulu olahraga aja. Olahraga kamu. Insya Allah saya sedang berpuasa. Oh ya, datang aja ke sholat. Untuk mereka pasien, ya masih sama tajil dengan nasi bok. Wah, ganjaran sama dengan berpuasa. Oke, boleh. Siapa aja boleh lah. Sok suka menang 5 bungkus kan ya. Sampai sini ada Pak Iwan dan Bu ini nih sebagai pengawas.
Sekali lagi, organisasi kesehatan sedunia mengeluarkan statement yang sangat menghebohkan bahwa relatif manusia yang pendek-pendek karena penyebab-penyakit ini, zat adiktif, radikal bebas, penyakit kurang berat, dan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Ini semua bisa ditekan oleh kita, ya. Ini bisa ditekan. Kamu sendiri yang selektif memilih makanan, ini juga sama. Bisa kita yang selektif menekan itu supaya tidak kena asap yang membahayakan. Ini juga bisa, ya. Sekali lubang ya lubang lah, sekali naik tangga lah, bisa. Ini juga bisa. Oke, anak sekalian, saya punya waktu 15 menit lagi. Satu lagi yang akan saya jelaskan sama kalian. Ini lagi tempat lagi ilmu kalian. Hari ini saya tidak menerangkan cabang olahraga, tapi ilmu kehidupan. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan lewat catat. Nanti ini ada ulangannya. Kalau kalian punya catatan kan gampang malumnya. Oke? Oke, sekarang yang terakhir 15 menit terakhir saya akan jelaskan yaitu yang namanya ini. Kira-kira menurut kamu ini jelas nggak kelihatan? 4F. Ya? Kelihatan? 4F-nya kunci. 4F. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oh sorry ya, kenapa saya sebut saudara-saudara? Karena kalian udah dewasa lah, udah kelas 3. Yang namanya orang Yahudi itu akan selalu merusak orang-orang Islam, terutama mental, ya. Mental bertandingnya dirusak oleh orang-orang Yahudi. Dan kita pun tak terasa terpengaruh. Contoh, kalian pernah mendengar standing party? Standing party pernah ya? Pesta orang sambil berdiri. Itu sudah merusak Islam. Karena orang Islam itu diwajibkan makan minum duduk. Betul? Sekarang orang Yahudi tidak ada kursi, tidak ada nangtung. Bayangkan orang Islam makan minum beri nangtung gelumpangan dan bukan dia. Itu menurut kesehatan merusak tubuh. Ya, itu standing party, bayangkan. Saya juga pernah di Bandung ikut. Oh kursi, ya indah gimana? Terpaksa saya cari dan kebetulan di depan itu ada grup musik yang sedang main musik. Di sananya ada panggung gitu pendek. Saya duduk aja di sana. Lempokan orang main musik daripada nangtung. Coba bayangkan kamu makan minum depan nangtung lelupangan. Coba. Itu salah satunya spending party. Merusak agama kita. Nah, khusus untuk ini ya, untuk yang namanya standing party, kenapa kita diwajibkan makan minum duduk? Kan dalam tubuh kita ini ya, di dalam tenggorokan ini itu ada saringan namanya Springer. Springer ya, namanya Springer. Springer. Ini di kendaraan motor itu saringan oli. Kalau di mobil saringan oli, saringan udara. Kenapa oli harus disaring lagi? Padahal oli sudah bersih banget. Sebelum masuk ke mesin ada saringan oli. Kenapa? Supaya oli lebih bersih. Maka ada saringan oli. Betul kan? Nah, kalau oli udah disaring lagi, maka akan lebih bersih lagi. Padahal oli udah bersih, kok tentu sama kamu oli. Tapi disaring lagi, maka oli yang masuk ke mesin motor kamu atau kendaraan ambek bagus, maka mesin awet. Demikian juga manusia. Cuma manusia itu adanya saringan Springernya ada di sini di tenggorokan.
sambil Bismillahirrahmanirrahim, itu saringan seperti itu buka. Otomatis ini ciptaan Allah, anugerah dari Allah, masuk ke saringan dan disaring. Makanan, minuman, terutama yang mengandung air disaring sehingga bersih, maka air masuk ke ginjal, maka ginjal kita akan bekerjanya akan lebih ringan karena yang datanya sudah lebih halus. Ginjal itu saringan berupa halus loh. Maka orang Islam di sejak Nabi Muhammad diwajibkan makan minum sambil duduk. Nah, sekarang gimana kalau nantung? Nantung, bayang baju cengiran nantung, nah itu saringan seperti numpuk. Maka langsung ke ginjal. Maka ginjal akan bekerja lebih keras menyaring minuman itu. Maka ginjal kita akan cepat rusak. Jangka panjangnya, ya ginjal kita bermasalah. Jangka panjangnya lagi, mengerikan sekali. Kayak disebut dengan cuci darah dan sebagainya. Maka mulai hari ini kalian, yang anak-anak sekalian kelas 12, makan minum, duduk, berdoa. Nih, saringan sepertinya air di tenggorokan. Oke. Itu salah satu yang merusak orang Islam ya, standing party. Makan minum sambil berdiri. Kemudian apa lagi yang biasa kalian lakukan? Sehingga benar kali salah. Apa? Ketika kamu happy birthday, ulang tahun kamu, waduh, dirayakan besar-besaran, itu Yahudi. Kamu mengatakan usiaku bertambah, jadi salah. Itu umur kita kurangan. Berkurang, misalnya kalian berumur oleh 40 misalnya. Sekarang kamu udah 17, menginjak ke 18, jadi tinggal salah umur kamu. Coba Pak Iwan tinggal salah. Kalau mau diberi umur Pak 40, enak menginjak ke 18. 12 berarti 22 detik. Tinggal 22 tahun dari orang lain apa? Nggak usah dirayakan dengan, usah cukup dengan ingat aja. Ya Allah, umurku berkurang. Gitu aja. Kalau mau nasi uduk kuning aja. Si ingat ke guru olahraga kirim. Tuh kudu mewah-mewah orang tahu. Kemarin juga saya alhamdulillah 27 Januari kemarin udah lewatnya, alhamdulillah dirayakan dengan sangat sederhana. Belum ada nasi kuningnya. Dirayakan dengan sangat sederhana di BIP dengan pemain poli. Ada 10 orang kan sederhana aja dan apa-apa. Itu murahnya menurut saya, bukan nambah. Nah, ya. Sekarang yang ini yang 4M. Ini yang sangat merusak sekali mental bangsa orang, apalagi pemuda-pemuda, antara sasarannya itu SMP SMA. Serangan 4M dari orang Yahudi yang merusak mental bangsa kita, dan kita tidak sadar bahwa kita ini sedang diserang. Kalau kita diserang dengan senjata, kita bisa melawan. Tapi kalau yang dirusaknya mental, kita rusak. Satu, masih ingat? Yang pertamanya, yaitu film. Bayangkan sekarang bangsa kita rusak, terutama sebaya-sebaya kalian SMP SMA di dengan film. Sekarang kita mengirim gambar begitu gampangnya ke teman kita. Gambarnya gambar untuk paruku. HP kita begitu canggih. So, mana anak main PS ya? Buka HP mana tak? Gambar untuk paruku loba. Oh, si PS. Mana si mancong tak? Mana so? Buka HP mana segala ayat ya? Paruku sih. So, mana tak HP mana si Ridwan pemain bola? Buka so. Loba gambar untuk paruku. Kita bisa HP canggih mah dengan mengatakan adegan mesum, kalau makan kepala rubuh, kemudian kita bisa kirim ke teman kita, wah udah
lihat gambar itu dua-duanya apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan. Ini baik aja. Kecelakaan. Sekarang kecelakaan bawah. Kalau kecelakaan dirayakan deh. Kok dalam diungsikan ya dirayakan. Ya. Maka saat itu pada saudara film bisa ngirim gambar. Saya bisa kirim gambar ke si Femi gambar Cipanaru. Saya bisa kirim gambar ke si gambar Cipanaru ya. Kirim gambar ke si Risa. 12.45 bisa kirim gambar. Kamu juga bisa kirim gambar ke saya. Saya bisa kirim gambar ke si Tesa 12 IPA Tio, tapi gambarnya memang gambar teknik dasar bola voli. Bukan gambar Cipanaru, tapi gambar Cipanaru juga biasanya. Ini sangat merusak sekali. Yang lainnya, yang tiganya itu kamu cari sendiri gampang, itu mah tidak terlalu berbahaya. Tapi yang saya ingat mah ini aja. Ya, jadi sekali lagi, kalau kamu alangkah lebih baik, alangkah lebih bijaksananya kamu HP kamu bikin ke orang tua, mah Pak, punten HP ambil paniksa. Bisa ada gambar pada ruku, itu lebih bagus. Atau orang tua kalian yang datang sama kalian, kok HP bisa ada gambar pada ruku, itu orang tua yang hebat. Orang tua yang betul-betul perhatian sama kalian. Ya, sebab apa? Sebanyak kalian itu keinginan tahwanya itu sangat tinggi. Hayat apa? Kamu pertama kali bisa lihat gambar itu, bisa aja kamu tutup deh. Tapi ditambah deh. Nah, itu sebanyak kalian itu. Dari akhirnya hasil. Bilang, mungkin di gedung-gedung bioskop 17 tahun, tapi lu 13 tahun bisa hasil. Atau mungkin ada di televisi dan sebagainya, sekarang banyak. Nah, ini orang-orang Yahudi tidak habis-habisnya terus nyerang mental orang-orang Islam supaya hancur. Tapi saya yakin dan percaya orang Islam tidak hancur karena kita masih punya pegangan, karena kita punya Allah. Oke, ada sekalian yang tiganya saya sendiri itu paling gampang, mudah sekali. Yang saya jelaskan yang ini aja itu yang lebih berbahaya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan lewat WA. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata